Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan memulai pelajaran matrik lanjutan yang minggu kemarin ya. Sekarang Ibu akan membahas matrik subpokok bahasan matrik berurdu 3x3. Ibu mengharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, ini diharapkan siswa mampu satu menentukan determinan matrik urdu 3x3 dengan menggunakan metode Sarus dan metode kofaktor. Kedua, menyimpulkan sifat-sifat yang berlaku pada determinan matrik. Di sini Ibu akan membahas rumusnya dulu ya, biar kalian tahu apa aja nanti yang akan kita tentukan. Sini rumus dari inverse berurdu 3x3, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin matrik A. Langkah-langkah yang harus diperhatikan antara lain A. Menentukan determinan matrik berurdu 3x3. Minggu kemarin kan sudah tahu kan matrik berurdu 2x2 untuk menentukan determinan matrik. Sekarang untuk berurdu 3x3 kalian harus ingat kita harus mencari diagonal utama dan diagonal samping. Di sini untuk rumus determinan matrik A berordo 3x3 itu ada 3 diagonal utama. Yang di situ setiap elemen diagonal utama pertama itu adalah elemen A, E, I. Diagonal utama kedua elemen B, F, dan G. Dan yang ketiga elemen E, D, H. Di situ komposisinya masing-masing elemen terletak masing-masing. Nah, sekarang kita kurangin dengan diagonal samping. Diagonal samping juga sama. Kita mempunyai 3 diagonal yang sisi miringnya ada 3 elemen. G, E, C, H, F, A, I, D, B yang ada tertera yang pada gambar di video Ibu. Nah, sekarang rumus determinan tadi kan sudah tahu kan? Berarti diagonal perkalian setiap diagonal itu ditambah. Nah, kita lanjut ke diagonal samping itu dikurangin sama. Setiap elemen sisi miringnya diagonal samping semua kita kalikan. Nah, sekarang lanjut ke yang B. Di situ kan ada rumus adjoin matrik A. Itu harus melalui perhitungan kofaktor transpos. Misalnya di matrik A berurdu 3x3. Tertera di situ kan semua elemennya mempunyai 3 baris dan mempunyai kolom 3 kolom. Nah, sekarang untuk menentukan adjoin matrik A, kita terlebih dahulu masuk ke matrik minornya. Di situ matrik minornya itu suatu matrik berurdu 3 itu adalah plus, min, plus. Itu terletak di baris pertama. Baris kedua itu tandanya min plus min. Dan yang baris ketiga itu adalah plus, min, plus. Nah, sekarang masuk ke kofaktor suatu matrik A. Nah, setiap elemen itu mempunyai matrik berurdu 2x2. Nah, contohnya ini seperti ini, langsung aja kita langsung ke elemen plus A. Berarti ditutup garis perpotongan antara A sampai C dan A kolom A sampai G. Berarti sisanya berapa yang tidak tertera pada perpotongan itu? Berarti EF, HI. Nah, terus yang di kolom baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya yang ada tertera di video ini. Terus lanjut dari kofaktor suatu matrik tadi, kita langsung kofaktor matrik A. Nah, kita kembali lagi, kalian kan sudah belajar matrik berurdu 2x2. Ya, cara mencari
sama seperti mencari determinan. Berarti diagonal utama dikurangin, perkalian diagonal utama elemen itu dikurangin diagonal elemen pada garis diagonal samping dan seterusnya. Nah, ini tertera, kalian bisa lihat di sini kan. Minggu kemarin kan udah Ibu terangkan ini, apakah kalian sudah belajar di rumah. Nah, sekarang dari hasil kofaktor matrik A tadi, kofaktor transport A kita dapatkan seperti ini semuanya. Setiap kolom kita kurangin menjadi seperti ini ya. Ini notasinya. Nah, langsung kalau sudah mendapatkan ini kofaktor, untuk mendapatkan berarti anjoin kofaktor A itu sama dengan kofaktor transpos A. Nah, kita langsung aja ya anak-anak ya, supaya kalian jelas. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal Ibu kasih ini ya. Bebas lah kalian bisa elemen kamu rubah-rubah boleh gitu. Yang penting ordonya harus ada 3 kali 3. Barisnya juga 3. Jadi ini kan sama aja kan matrik persegi ini kan. Jangan persegi panjang. Tidak bisa dalam kofaktor ini gitu. Nah, langsung penyelesaiannya kita ambil sekarang matrik berordo 3 kali 3. Kita ambil setiap elemen. Baris pertama 2 min 1 1. Baris kedua min 1 1 1. Baris ketiga 3 min 1 2. Tolong ya kalian sambil mencermatin ini Ibu menerangkan. Jangan bengong aja gitu ya. Nah, lanjut kita penyelesaiannya. Langsung ke rumus. Ingat ya rumusnya. Rumusnya tadi apa tadi? Rumusnya. Nah, ini kan ya rumusnya A inverse, matrik A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan anjoin matrik A. Nah, sekarang kan masukkan. Sekarang kan tadi kan harus mempunyai 3 diagonal kan, makanya kita tambahin dari diagonal 3 kali 3 tadi kita ambil 2 kolom, baris kolom pertama dan kolom kedua dipindahkan ke belakang. Nah, langsung kita tarik garis diagonal. Jadi diagonal 1 2 3 itu yang biru, langsung diagonal samping yang merah itu ya, oranye itu ya 1 2 3. Langsung kita jumlahkan 2 kali 1 2 kali 2 berarti kan 4 dan seterusnya ditambah min 3 ditambah 1 ya kan. Terus dikurangin. Nah, kalau pengurangan ini langsung ke diagonal samping. Karena lebih jumlahnya dari 1 kasih kurung, berarti kita kalikan 3 kali 1 kali 1 3. Terus diagonal keduanya min 2. Terus diagonal samping ketiganya adalah plus 2. Semua kita sederhanakan, kita jumlahkan, hasilnya sama dengan min 1. Terus kofaktornya menghasilkan semua tadi seperti tadi Ibu terangkan tadi menjadi berapa ini itu per satu elemen mempunyai matrik berordo 2 kali 2. Akhirnya jumlahnya menjadi matrik 3 kali 3 3 5 min 2 1 1 min 1 min 2 min 3 1. Kofaktor transposnya menjadi baris jadikan kolom. Nah, itu langsung jadi impres matrik adalah 1 per determinan matrik A dikalikan anjoin matrik A sama dengan 1 per min 1 dikalikan kofaktor transposnya sama dengan min 1 dikalikan kofaktor transposnya sama dengan jadi matrik inversnya adalah min 3, min 1, 2, min 5, min 1, 3, 2, 1, min 1. Sudah jelas kan anak-anakku? Kalau belum jelas nanti kalian bisa hubungin ibu atau kalian bisa bekerja sama teman-teman kamu. Atau kan jangan lupa
diulangi lagi di rumah. Sekian ya anak-anak, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, barangkali kalian ingin bertanya lagi. Terima kasih, selamat pagi anak-anakku, semangat anak-anakku.